Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pesan yang masuk pada saya untuk menyampaikan rangkuman materi pembelajaran kelas 7 tentang teks laporan hasil observasi. Ya, ini kelas 7 SMP. Saya ambil video dari Google ini. Tapi ya, ini adalah sebuah realita, tapi paling ini hanya oknum ya. Saya yakin banyak anak-anak kelas 7 yang tidak seperti itu dibandingkan dengan yang seperti itu. Langsung saja untuk Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 7 itu di semester 1 yang kita bahas itu ada teks deskripsi, ada teks prosedur, ada teks laporan hasil observasi. Kemudian ada untuk karya sastranya ada teks narasi fantasi. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk teks deskripsi ya. Teks deskripsi itu adalah teks tentang penggambaran satu objek. Teks prosedur itu teks tentang cara melakukan atau melaksanakan sesuatu. Untuk teks narasi fantasi itu adalah teks tentang cerita yang berdasarkan urutan waktu, tentang berdasarkan imajinasi seseorang yang imajinasinya imajinasi aktif. Itu namanya teks cerita fantasi. Kemarin sudah kita bahas, ini adalah sebuah karya sastra dalam bentuk prosa. Cerpen tapi dalam bentuk cerpen atau novel dalam bentuk cerita fantasi ya. Kemudian yang pada pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan bahas tentang teks laporan hasil observasi. Biar tidak bingung, kita awali dulu teks itu apa ya. Wah, ini juga nih. Teks itu macam-macam, office, booklet, emails, animasi, apapun itu, poster, buku, komik, apa semua itu masuk dalam teks ya. Tapi secara umum kita lihat teks itu ya seperti halnya kita lihat di upacara itu ya, teks proklamasi, ada teks undang-undang, ada teks Pancasila. Nah, ini teks itu. Teks itu ya sebuah tulisan yang kita bisa ambil hikmah dalam tulisan itu. Namun lebih jelasnya kita akan analisis sebuah teks. Ini teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Jadi teks itu terdiri dari beberapa paragraf disusun dari sebuah teks. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat terdiri dari beberapa klausa terdiri dari beberapa morfem, dan morfem terdiri dari beberapa fonem. Ya, ini sudah beberapa kali saya perjelas di video-video sebelumnya. Ini fonem adalah satuan bahasa terkecil yang membedakan makna. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Klausa adalah satuan bahasa yang tersusun dari beberapa morfem yang belum punya intonasi final. Ini kalimat itu bedanya dengan morfem, dia sudah punya intonasi final. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, tapi dia punya intonasi final. Ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Kemudian paragraf itu adalah susunan dari beberapa kalimat yang di situ padu, koheren, kohesif, kemudian punya gagasan pokok. Ada kalimat pokok, ada gagasan pokok di dalamnya, kemudian ada kalimat utama. Terbentuk menjadi sebuah paragraf. Nah, paragraf disusun menjadi sebuah teks. Meskipun teks itu ya bukan hanya tersusun dari beberapa paragraf aja ya. Seperti tadi yang dikatakan ya komik ya, apa puisi ya, itu kan terdiri beberapa bait ya. Drama itu teksnya kan terdiri beberapa dialog-dialog. Kalau karya tulis secara umum ya dia terdiri beberapa paragraf ya, itulah teks ya. Teks yang akan kita kaji itu adalah teks laporan hasil observasi, itu tentunya bentuknya dari beberapa paragraf. Kita lihat dulu teks laporan hasil observasi. Teks itu apa, laporan itu apa, observasi itu apa. Teks adalah wacana tulis atau bacaan yang dapat kita angan-angan maknanya, yang kita bisa gunakan sebagai bahan pembelajaran. Kemudian laporan itu adalah proses memberitahukan atau mengabarkan, sedangkan observasi adalah pengamatan langsung dengan menggunakan seluruh indera. Sehingga teks laporan hasil observasi itu adalah
teks yang berisi tentang proses memberitahukan hasil pengamatan langsung. Ya, kalau di buku siswa keluaran Kemendikbud itu ya, di situ disampaikan teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi. Nah, ini investigasi itu ya setelah diadakan pengamatan atau penelitian secara sistematis. Sistematis itu tersistem. Tersistem itu berarti dia ada terstruktur ya. Kemudian teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang satu hal secara apa adanya lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Nah, ini ya. Kemudian teks laporan hasil observasi itu bisa berupa riset. Misalnya satu benda, tumbuhan, hewan. Kemudian teks laporan hasil observasi biasanya isinya adalah tentang fakta-fakta, faktual ya, tidak boleh ada opini di dalamnya. Dia harus benar-benar faktual, ya. Kemudian untuk strukturnya, struktur teks laporan hasil observasi itu ada definisi, definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Ya, mungkin itu. Nanti kalau ada yang bertanya bisa di kolom komentar. Terima kasih.